Rintik hujan di awal tahun 2026 menjadi saksi bisu bagi Eming, warga desa Munjul, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, yang kini harus meringkuk di dalam gubuk dari sisa-sisa triplek bekas. Pria yang sehari-harinya menyambung hidup dengan berdagang garam dan nasi aking, ini terpaksa angkat kaki dari tempat tinggal lamanya. Tanah bengkok desa yang ia huni selama belasan tahun, kini berubah menjadi area pembangunan gedung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Langkah kaki Eming kini tertatih di atas lantai tanah beralaskan barang rongsokan. Ia bersama 3 anggota keluarganya harus bertahan di bangunan yang jauh dari kata layak. Jika angin kencang yang berhembus disertai hujan lebat, air dengan mudah merembes masuk melalui celah-celah atap seng bekas yang ia pulung dari tempat pembuangan. Baginya, proses pengosongan lahan tersebut menyisakan getir. Ming mengaku hanya diberikan waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah sebelum alat berat meratakan bangunan lamanya. Tanpa uang kerohiman, tanpa tempat relokasi, ia harus mencari perlindungan sendiri dengan modal utang dari tetangga demi membeli beberapa batang kayu penyangga gubuk barunya. Ada tempat gubuk rombeng kita isi tempatin. Akhirnya kita waktu hujan itu kena hujan, malam juga sewaktu tidur kena hujan, kita seolah-olah bikin sini dapat utang-utang, kayu-kayu juga ingin ada ke tempatan ini. Kisah serupa dialami Jani, warga lain yang juga terdampak pembangunan tersebut. Sejak tahun 2011, ia menggantungkan hidup di kawasan Cinusa yang dulunya merupakan area rimbun. Kini, rasa sedih tak bisa ia sembunyikan saat melihat tempat perteduhannya rata dengan tanah demi kepentingan proyek gedung. Bagi Jani, kehilangan tempat tinggal bukan sekedar kehilangan bangunan, melainkan hilangnya ketenangan di usia senja. Meskipun ia menyadari lahan yang ditempatinya adalah aset desa, ketiadaan area pasca penggusuran membuatnya merasa terasingkan di tanah sendiri. Ia hanya bisa pasrah mengikuti kebijakan yang ada sembari berharap adanya secercak perhatian. Saya nggak enak ya digusur rumah, nggak punya rumah. Gimana saya ditempatkan nak? Lupa nggak Pak Lurah? Menjaga, abi mangga sedih baik. Menjaga keluarga yang boga imah, yang ngenahun cara batur, yang es, imah ukang ngenah. Di balik wajah sedih para warga, pembangunan gerai Koperasi Merah Putih ini sebenarnya merupakan program besar pemerintah pusat. Berdasarkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 17 tahun 2025, proyek ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di tingkat desa. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Pandeglang, Dindin Herdiansah mengonfirmasi bahwa pembangunan ini adalah bentuk keberpihakan pusat kepada daerah. Secara total, potensi anggaran yang masuk ke Pandeglang untuk 339 desa bisa menyentuh angka 500 miliar rupiah. Sebuah angka yang dinilainya sangat besar untuk mendorong kesejahteraan ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa. Sampai hari ini setelah terbit Inpres yang mengatur percepatan pembangunan gerai, belum muncul lagi regulasi lain, apalagi regulasi yang sangat teknis, misalnya bagaimana ketika ada aset desa yang digunakan sementara selama ini sudah diisi ditempati oleh masyarakat, dan kebetulan misalnya masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu ya, jadi sampai dengan hari ini belum ada regulasi yang mengatur itu. Namun, di tengah kemegahan proyek miliaran tersebut, regulasi teknik mengenai dampak sosial di lapangan rupanya masih menyisakan lubang. Dindin mengakui bahwa hingga saat ini belum ada aturan spesifik yang mengatur tentang pemberian uang kerohiman bagi warga miskin yang menempati aset desa. Menurut Dindin, persoalan warga yang tergusur akhirnya dikembalikan pada mekanisme permusyawarahan internal di masing-masing lokasi. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.